Oke, kita lanjut aja. Jadi yang berikutnya yang kita akan lakukan adalah kita akan nge-setup si project itu sendiri. Caranya sih mudah banget. Pertama kita buat foldernya. Di sini saya ngasih nama shortlink API. Nah, kita akan masuk ke dalam folder tersebut. Kemudian kita akan npm init -y. Setelah berhasil, karena kita pakai TypeScript, jadi kita akan menginstal pada dev dependencies beberapa hal, yaitu TypeScript, ESLint, add types node, ini aja dulu. Oke. Sambil kita nunggu, oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan install Express dan body parser. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di package JSON akan ada dependency seperti ini dan dev dependency seperti ini. Bedanya adalah kalau nanti kita build terakhir, dev dependencies ini tidak akan kita pakai sih kalau untuk di production. Jadi sebaiknya hal-hal yang berhubungan dengan testing dan lain sebagainya kita masukin dalam dev dependencies. Begitu. Karena tujuannya juga adalah dependencies yang dipakai saat development. Nah, ini sudah berhasil kita install. Lalu langkah berikutnya adalah kita nge-setup ESLint. Jadi caranya simple, npx ESLint min init. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini. Jadi, how would you like to use ESLint? Jadi, apa sih yang gimana maksud saya adalah gimana kamu ingin memakai si ESLint ini. Nah, kalau di sini kita pengen belajar style code. Jadi kita pengen niru style code di perusahaan-perusahaan bagus gitu loh. Untuk membantu teknik coding kita. Nah, ini pilih yang JavaScript modules. Kalau yang ini karena kita ngerjainnya di backend, jadi kita nggak usah pilih apapun. Apakah project kita menggunakan TypeScript? Ya. Nah, di sini kita bisa mentoggle dengan menggunakan spasi. Di sini toggle bagian node, karena kita ngerjain yang backend. Nah, kita pengen menggunakan style dari Airbnb, karena kebanyakan teman-teman saya juga pada pakai Airbnb sih. Di sini kita pilih simpan dalam format JSON. Ya. Nah, nanti dia akan menginstal beberapa hal. Selama dia menginstal beberapa hal, jadi nanti akan ada issue. Isunya nanti akan di body parser waktu kita pakai di TypeScript. Cuman saya udah nge-handle isunya dan saya sebenarnya udah buat template untuk project starter. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau ngulik project starter, pengen masuk langsung ke codingnya, nggak masalah, tinggal nge-clone benda ini aja. Di sini juga ada petunjuk instalasi Node.js, terus instalasi TypeScript, dan instalasi ESLint dan cara menggunakan project ini. Seperti itu kira-kira. Nah, selain daripada itu, kita juga harus install TypeScript secara global. Jadi kita install TypeScript dan YesNode secara global, ditandai dengan argumen -g. Ya. Oke. Nah, jadi oke, semuanya sudah berhasil diinstal. Tinggal tsconfig. Jadi untuk tsconfig sendiri saya sebenarnya udah nyiapin tsconfig yang bakal kita pakai. Tinggal di copy aja. Ada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan. Jadi kita buat dulu. Nah, di sini kita menargetkan ES6. Nanti output dari compilan JavaScript kita akan ada di folder dist. Untuk typing kita akan nyuruh si engine TypeScript itu untuk ngecek di node modules. Kalau nggak ada, carilah di src types. Nanti akan saya contohkan di body parser. Terus untuk package body parser maksudnya. Kemudian kita exclude benda-benda dari sini saat build. Dan kita include dari src. Jadi kalau kita bilang dari src, maka nanti kita harus ngoding dalam folder src. Seperti ini.
Nah, untuk main filenya sendiri, saya akan menamakan namanya main, ya. Jadi di sini saya akan contohkan. Di sini kita misalnya kita cek dulu untuk package.json-nya. Nah, di package JSON-nya kita install Express dan body parser. Dan seperti biasa, kita harus buka npm.js org untuk mengecek apakah benda-benda ini sudah support dengan TypeScript atau belum. Caranya kita tinggal buka di Express. Di sini. Nah, di sini Express disupport oleh pihak ketiga. Package-nya dapat terlihat ketika kita mengarahkan kursor kita ke sini. Dia akan menyuruh kita untuk install add types express seperti yang tertera di layar saya. Oke, makanya kita lanjut aja. Di sini jangan lupa kita install dependencies-nya sebagai add types express. Jangan lupa kita simpan dalam mode development ya. Nah, kalau yang berikutnya body parser. Kemarin saya coba install dan saya ketemu masalah. Nah, masalahnya adalah ada beberapa hal yang dibuat pada typingnya body parser, jadi di add type / body parser dinyatakan deprecated, padahal sebenarnya belum. Nah, cara ngebetulinnya adalah, kalau kita lihat dari tsconfig kita, dia akan ngebuka typing dari src types. Jadi, kalau nggak ada di node modules, kita bisa tambahin di sini. Berarti di sini kita akan buat folder types itu sendiri sesuai dengan ininya. Terus nama package yang kita mau benerin apa? Namanya adalah body parser. Seperti ini. Terus kita akan memberi nama filenya index.d.ts. Seperti ini. Jadi kalau nanti kita ketemu masalah, ada package yang belum memiliki typing, kita bisa ngebetulinnya seperti ini, tinggal kita samain aja dengan nama package-nya di types. Seperti itu. Jadi kalau di sini sebenarnya saya udah buat, jadi saya tinggal ngopi aja. Seperti ini. Oops. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat sudah install body parser, sudah install Express, berarti kita bisa langsung hello world. Oke. Caranya simple. Caranya di sini kita akan import Express from Express. Terus kita akan buat function utama kita namanya main. Nah, tadi kita kan install ESLint untuk punya style coding tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini, jika kita ngehapus semikolonnya, ini harus di-exit dulu sih. Jadi text editornya harus kita exit dulu. Nah, jadi seperti ini kira-kira ketika kita save. Ketika kita save ada error dari ESLint, no trailing spaces. Trailing spaces are not allowed. Nah, aturan ESLint ini kita dapat dari Airbnb karena kita mencontoh aturan Airbnb. Kemudian untuk aturan Airbnb sendiri yang tersimpan di ESLint JSON ini akan ada beberapa tambahan dari saya karena aturannya lupa untuk menambahkan TypeScript maksud saya. Jadi kita paste saja. Yang saya tambahin sebenarnya cuma rules sama settingsnya. Sama juga kita harus nge-reload text editor kita baik yang, jadi misalnya kalian pakai VS Code, kalian harus jalanin VS Code kembali. Seperti ini. Oke. Nah. Kemudian kita langsung buka mainnya. Const app sama dengan Express standar ya. Jadi kita nge-inisiasi app baru dari Express, terus di sini listen 8080. Di sini app.get untuk home kita akan berikan hello world.
Seperti ini. Oke. Dia ada aturan ESLint yang menyatakan kalau returnnya cuma 1, langsung aja. Nah, aturan ESLint yang berikutnya adalah ini dari TS server ya. Jadi ketika nggak dipakai, sebaiknya dikasih nama underscore. Oke? Jadi kalau ada variabel-variabel yang tidak kita pakai, sebaiknya kita kasih nama underscore. Seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk build. Nah, sebelum kita nge-build, kita akan pastikan semuanya sudah berjalan dengan baik. Oke. Di sini kita akan tambahin script baru, yaitu start dan build. Oke, karena ini bukan JavaScript biasa, tapi kita butuh untuk nge-build, jadi kayak pakai C++ gitu, atau pakai C# atau pakai Go. Jadi kita butuh untuk nge-build dulu untuk menjalankan programnya. Nah, untuk main file kita sendiri akan dibuat di folder disk seperti sesuai dengan ketentuan di tsconfig yang di sini. Jadi kalau kita lihat di ketentuannya, salah. Di sini kita akan ini. Kita akan output directory akan kita buat di disk, di folder di dist. Nah, begitu aja. Ini license terserah sih. Cuman saya pakai license MIT aja. Ini Algo Bash Team. Oke, nah untuk startnya simple node this/main.js. Ini juga sama, namanya adalah main.js. Kemudian untuk build kita pakai tsc. Nah, sudah seperti itu aja. Kita akan coba untuk nge-build programnya. Oke, nah di sini ada error. Ini ada error karena karena salah ketik ya. Kenapa dia bisa salah ketik? Dia salah ketik. Sorry ya. D-nya kehapus. Apakah masih sama? Oh iya. Untuk yang ini kita hapus dulu. Coba, kayaknya ada masalah dengan Vim-nya. Jadi saya akan coba untuk benerin pakai Sublime. Di sini body parser, terus index.d.test, tinggal di paste. Oke. Terus kita balik lagi. Harusnya sekarang udah gak ada masalah sih. Yap, dan tinggal kita start. Nah, kita startnya kita cek di localhost 8080. Oke. Berhasil melakukan hello world. Itu aja. Jadi untuk teman-teman yang bingung untuk setup project yang kali ini, bisa langsung masuk ke GitHub kita, nanti linknya ada di bawah. Oke, see you.